Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baitur Rahman dengan nomor NIM 25011110166. Pada video kali ini saya akan membawakan subtema tentang perkembangan pembangunan sektor pertanian dan industri. Jadi perkembangan sektor pertanian, kita mulai dari ini ya. Pertanian harus dijadikan sektor utama bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, karena sektor pertanian ini hingga saat ini ya masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Program pembangunan sektor pertanian itu meliputi program peningkatan produksi kelima subsektornya, serta peningkatan pendapatan petani, perkebunan, peternak, dan nelayan. Jadi dalam era PJP 1, sektor pertanian merupakan prioritas pembangunan ekonomi. Pertumbuhan rata-rata 3,6% per tahun. Kemajuan paling menonjol sektor ini selama PJP 1 adalah dalam bidang produksi pangan, yakni keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Sebelumnya bahan makanan pokok ini masih harus selalu diimpor. Bahkan pada tahun 1970-an, Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia. Dan pada tahun 1990, sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam bentuk produksi domestik bruto. Namun sesudah itu posisi tersebut diambil alih oleh sektor industri pengolahan. Jadi pada tabel ini diperlihatkan bahwa semakin tahun semakin menurun ya yang terjadi dalam sektor subsektor ini. Kontribusi sektor pertanian dalam bentuk PDB dari tahun 1988 sampai 1994 atas dasar harga berlaku atau persenan. Jadi pada tahun seperti sektor pertanian pada tahun 1998 ada dalam nominal 24,12%, kemudian pada tahun 1994 menjadi 17,44%. Sangat jauh sekali penurunan yang terjadi pada sektor pertanian ini. Kemudian ini pula laju tumbuh sektor pertanian dalam bentuk PDB pada tahun 1888 dan 1994 atas dasar harga konstan. Ya, ini semakin menurun juga. Kemudian perubahan struktur yang timpang tadi ini mengandung arti bahwa pertumbuhan sektor industri selama ini belum memadai bagi penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian masih kelebihan populasi, overpopulation. Kemudian sektor industri juga masih belum menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Jadi di sektor pertanian ternyata masih belum optimal terintegrasi dalam tiap langkah industri yang menjadi inti strategi pembangunan. Kemudian perkembangan sektor pertanian di negara lain. Jadi sektor pertanian di negara lain itu ditempuh dengan 3 kemungkinan pola atau lajur. Pertama, lajur kapitalistik, yakni melalui pengembangan usaha tani. Kedua, jalur sosialistik, dan ketiga, jalur koperasi semi kapitalistik. Yang pertama kita bahas pengembangan usaha tani. Usaha tani ini berskala besar dan melibatkan satuan-satuan yang berskala kecil. Perkembangan sektor pertanian di Amerika Utara dan Eropa Barat pada umumnya melalui pola ini. Kemudian jalur sosialistik, yakni melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diprakarsai oleh negara. Terus kemudian yang ketiga, jalur koperasi semi kapitalistik, yakni melalui pembinaan usaha tani kecil padat modal yang digalang dalam suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara. Next, dan perkembangan sektor pertanian di negara Indonesia ini, sektor pertanian ini untuk subsektor tanaman pangan puncaknya ditandai dengan keberhasilan mencapai swasembada beras, ternyata tanpa didahului dengan reformasi agraris ataupun land reform.
Kemudian sektor industri, di tengah penekanan pembangunan pertanian itu tentu saja pemerintah sadar sepenuhnya bahwa Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada pertanian untuk menjadi negara modern. Jadi pada akhir dekade 60-an, ketika pemerintah Orba meluncurkan rencana pembangunan ekonominya, sebagian besar literaturnya dalam bidang ekonomi mengidentikan pembangunan dengan industrialisasi ya. Jadi hal ini terdapat lebih nyata lagi misalnya dalam penanaman negara yang sudah mencapai standar hidup yang tinggi bagi penduduknya sebagai negara industri. Meskipun demikian, Indonesia telah mengadopsi kebijakan yang mendahulukan pertanian. Tim ekonomi negara tiap punya komitmen besar terhadap industrialisasi sebagai sebuah pilar bagi strategi pembangunan ekonomi negara. Kemudian lintasan sejarah sektor industri. Jadi karakteristik industri di Indonesia itu menjadi 4 klasifikasi, yakni industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Dan dulu sekitar pada tahun 1920-an, industri di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang asing. Terdapat industri rumah tangga seperti penggilingan padi, tekstil, dan sebagainya yang tidak terkoordinasi ya. Terdapat juga dua buah perusahaan besar yang modern pada zaman itu, yakni pabrik rokok milik Barits America Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly. Kemudian perkembangan sektor industri manufaktur nasional itu banyak negara berkembang mengalami perkembangan sangat pesat dalam 3 dekade terakhir. Asia Timur, Asia Tenggara dapat dikatakan sebagai kasus istimewa ya. Nah, lebih dari 25 tahun terakhir dijuluki dengan America's Economy karena kinerja ekonominya sangat hebat. Dari 1970 hingga 1995, industri manufaktur merupakan kontribusi utama untuk melihat sejauh mana perkembangan industri manufaktur di Indonesia selama ini. Perlu dilihat perkembangan kinerja dengan sektor yang sama di negara lain. Dalam kelompok ASEAN misalnya, kontribusi output dari sektor industri manufaktur terdapat pendapatan PDB di Indonesia masih relatif kecil walaupun laju perkembangan output rata-rata termasuk tinggi di negara ASEAN lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.